Planet bumi yang kita tinggali memiliki lebih banyak wilayah lautan dibandingkan wilayah daratan. Lautan di bumi kita memiliki wilayah sekitar 70% dengan luas 361,1 juta kilometer persegi. Hingga kini para ilmuwan baru berhasil menjelajahi 20% dari seluruh lautan yang ada, yang menyebabkan masih banyak makhluk laut di bumi yang belum kita ketahui sampai dengan sekarang. Dari sekian miliaran makhluk laut di bumi, ada satu makhluk laut yang akan saya bahas kali ini, sahabat alam, yaitu jellyfish yang biasa kita sebut ubur-ubur. Ubur-ubur dengan bahasa ilmiahnya Chrysaora ustescens memang menjadi salah satu biota laut yang paling cantik sekaligus misterius. Salah satunya yaitu ubur-ubur telah hidup di bumi ratusan juta tahun sebelum dinosaurus. Dikarenakan ubur-ubur tidak memiliki tulang, sehingga fosilnya sulit didapatkan oleh para peneliti. Namun demikian, para ilmuwan memiliki bukti bahwa makhluk ini terombang-ambing di samudera, setidaknya selama 500 juta tahun. Bahkan, kemungkinan garis keturunan ubur-ubur tersebut lebih dari 700 tahun sebelumnya, yang kira-kira 3 kali usia dinosaurus yang pertama, artinya telah ada ratusan juta tahun sebelum dinosaurus pertama tinggal di bumi. Dari laporan terbaru UN Intergovernmental Panel on Climate Change menyatakan bahwa hewan yang satu ini tidak seperti kebanyakan biota laut lainnya. Ubur-ubur tetap berkembang pesat di lautan yang ekosistemnya terganggu oleh gelombang panas laut, peningkatan kadar asam laut, penangkapan ikan berlebih, dan berbagai ulah manusia lainnya. Meski hal ini bukan berarti ubur-ubur tersebut kebal. Jelas sekali dari perawakannya bahwa ubur-ubur bukanlah spesies ikan. Ubur-ubur termasuk jenis zooplankton, agar-agar, atau invertebrata dari filum Cnidaria. Ketika Anda mencoba mengeluarkan ubur-ubur dari air dan menaruhnya di daratan, maka dalam beberapa jam ubur-ubur itu menghilang setelah tubuh mereka menguap ke udara. Dikarenakan mereka memiliki sistem saraf yang belum sempurna. Jaringan saraf longgar yang terletak di epidermis yang disebut dengan jaringan saraf. Tetapi tidak ada otak dan hati, serta struktur tubuh mereka sangat tipis, sehingga mereka dapat dioksigenasi hanya dengan difusi. Dan tubuhnya hanya berisi 98% air. Bahkan lebih dari 3.000 spesies ubur-ubur yang ada di dunia dapat menciptakan cahaya. Cahaya tersebut keluar dari tubuhnya sendiri dan kemampuan ini disebut sebagai bioluminescence. Meskipun ubur-ubur telah mati, ia tetap berbahaya. Sebab, tentakelnya yang dilengkapi nematocis mengandung racun dan tetap menyengat walau sudah tidak bernyawa. Meskipun tidak ada korban jiwa yang disebabkan racun ubur-ubur, tapi dampaknya sungguh mematikan. Untuk efek dari racun ubur-ubur menyebabkan badan lemah, mengantuk, rasa gatal di kulit, pembengkakan, nyeri, iritasi kulit yang disertai munculnya ruam kemerahan, rasa sakit seperti terbakar atau tertusuk, dan terasa menyengat. Bila mana tersengat ubur-ubur, maka pertolongan pertama yang harus Anda lakukan adalah 1. Bersihkan area yang disengat dan jangan bersentuhan langsung dengan ubur-ubur. 2. Olesi area yang disengat dengan cuka. 3. Berikan obat pereda nyeri. 4. Minta pertolongan medis jika diperlukan. 5. Rendam bagian tubuh yang disengat ubur-ubur ke dalam air hangat dengan suhu 45 derajat Celcius. 6. Jangan sesekali menggaruk lokasi sengatan, karena itu justru akan melepaskan lebih banyak racun. Bahkan ada satu spesies Turritopsis nutricula yang bisa memalsukan kematiannya. Ketika merasa terancam, ubur-ubur jenis ini mampu menjalani transdiferensiasi seluler, suatu proses ketika sel-sel organisme di dalamnya menjadi baru. Spesies ubur-ubur ini sering dijuluki hewan abadi, penghuni perairan hangat Karibia dan Mediterania. Kemampuan transdiferensiasinya sering membuat hewan itu dijadikan subjek penelitian, terutama dalam membantu bidang medis memahami sel kanker. Terlepas dari spesiesnya, mereka cenderung karnivora dan makanan favoritnya adalah plankton. Meskipun tentakelnya beracun dan dapat menyengat, ubur-ubur mangsa yang lezat bagi sebagian hewan. Ia
Salah satunya penyu. Penyu adalah hewan yang mampu memakan ubur-ubur. Tubuh penyu memiliki kulit yang tebal dan berlapis-lapis, terutama di area tengkuk dan mulut, yang menjadi tempat utama kontak dengan ubur-ubur. Selain itu, beberapa spesies penyu memiliki membran mukosa di dalam mulut yang melindungi jaringan. Penyu seringkali memakan ubur-ubur secara utuh tanpa mengunyah. Selain itu juga ternyata ubur-ubur mengandung banyak manfaat, terutama bagi kesehatan. Sebagian besar tubuh ubur-ubur terdiri dari air dan protein, serta tidak memiliki kolesterol. Ubur-ubur mengandung senyawa khusus yang bisa menurunkan risiko asma dan bisa dikonsumsi sejak bayi. Baik buat ibu hamil, sehat untuk mata, otak, mencegah penyakit kardiovaskular, mengobati diabetes, peradangan, mencegah keriput, mengobati batuk berdahak, dan masih banyak manfaat lainnya, yaitu dengan cara dimasak. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia menonton channel ini sampai akhir. Agar saya semangat dalam pembuatan video selanjutnya, mohon untuk bantu channel saya dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu.